everyone, welcome to Living Water Church Sunday service. Come join us and sing along in praise and worship and listen to the word of God. May the Lord be with you and may God bless you. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ada waktu yang indah, hari Minggu, hari yang sudah Tuhan jadikan buat kita untuk sama-sama beribadah raya. Mari sama-sama kita awali dengan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau sungguh baik. Kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, sungguh kami rasakan Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melakukan ibadah raya pada hari ini. Beracaralah Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami Tuhan. Terlebih lagi kami akan mengangkat puji-pujian kami, penyembahan kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami, jamah setiap kami Bapa. Biarlah kami mendapatkan mujizat Tuhan pada saat kami mendengarkan firman-Mu, urapan-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani setiap kami. Berkati dengan limpah kali ganda. Terima kasih Tuhan, berkati kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap kami yang mendengarkan, yang mengikuti acara ibadah pada hari ini, yang bersorak-sorai meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita angkat penyembahan kita agungkan Dia. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you are here before the world began. Above all kingdoms, above
You took the fall and thought of me above all. Crucified, lay behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Now is the time to listen to the word of God. Praise the Lord and God bless you. Have a great time. Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah boleh memuji menyembah Tuhan. Mari kita terima kebenaran firman Tuhan buat minggu ini. Saya percaya ada firman Tuhan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan, keselamatan, perlindungan. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya Allah hadir waktu kami berbicara tentang Tuhan, berdiskusi, mendengarkan firman Tuhan. Allah hadir, dan di mana Tuhan hadir, kami percaya ada kekuatan, ada kemampuan daripada-Mu, daripada surga buat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu yang indah untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami berterima kasih untuk anak-anak Tuhan yang sudah membawa kami masuk dalam pujian penyembahan, dan berterima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini Markus 10 ayat 31, saya baca. Markus 10 ayat 31, saya percaya Bapak Ibu rindu dan siap mendengarkan firman Tuhan. Markus 10 ayat 31, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan sekarang ini banyak orang-orang yang dulunya di luar Kristen, di luar dari kekristenan yang kita tahu, sekarang ini terjadi pertobatan begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Saya berjumpa langsung, baik itu lewat Zoom, baik itu lewat beberapa media, bahkan berjumpa langsung dengan orang-orang yang dulunya rasanya tidak mungkin mereka menjadi Kristen, tetapi sekarang mereka itu justru yang berapi-api, rela meninggalkan rumah dan keluarganya, dibully oleh masyarakat karena mereka menjadi Kristen. Ya, fenomena ini terjadi. Sementara saya juga melihat kita yang sudah Kristen semakin lama terlena, mengerjakan seolah-olah sibuk melayani Tuhan. Tetapi pertanyaan besar sebenarnya, apakah yang kita lakukan ini tetap membuat kita dekat dengan Tuhan? Ya, kegiatan pelayanan banyak, itu bagus, padat, banyak, bagus. Tapi di tengah-tengah sela pelayanan yang banyak itu, saya juga kadang-kadang mendapatkan bahwa kita mengalami kekeringan. Marilah Bapak Ibu Saudara, jangan sampai orang-orang yang dulunya di luar kekristenan sekarang menjadi begitu berapi-api dan menyenangkan hati Tuhan. Kita yang sudah di dalam Tuhan sekarang sibuk melayani, tapi hati Tuhan tidak disenangkan. Ini yang saya khawatirkan terjadi di antara kita. Nanti kita berdoa supaya kita tidak hanyut di dalam kesibukan kita dan melupakan relationship kita dengan Tuhan itu. Marilah kita mengkoreksi diri kita. Apakah kita masih suka membaca Alkitab, berdoa, mencari kehendak Tuhan, atau kita sudah bablas dengan apapun yang kita pikirkan baik tapi ternyata itu tidak menyenangkan hati Tuhan, ya.
Saya percaya Bapak Ibu setuju dengan firman Tuhan yang saya bacakan. 1 Korintus 9 ayat 25-27. 1 Korintus 9 ayat 25 dan 27. Tetapi tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, ada yang satu harus kita kuasai untuk supaya kita tetap menjadi yang terdepan di dalam Tuhan. Ya, jangan kita dulunya terdepan, sekarang terbelakang, jangan. Kita harus selalu menjadi yang terdepan, selalu haus lapar akan Tuhan, selalu rindu akan kehendak Tuhan yang baru. Caranya itu bagaimana? Menurut 1 Korintus 9 ayat 25 dan 27 adalah menguasai diri. Adakah penguasaan diri di dalam kita? Ya. Analogi dari firman Tuhan katakan, kita tidak berlari sembarangan, berlari dengan tujuan. Saya percaya setiap Bapak Ibu punya hal-hal yang spesial daripada Tuhan. Tiap anak-anak Tuhan pasti diberikan visi misi yang beda. Memang tujuannya satu, Tuhan. Tapi setiap kita beda. Mungkin kita diberikan tujuan visi misi untuk hal tertentu berbeda dengan anak Tuhan yang lain. Gereja tertentu memiliki visi dan tujuan tertentu berbeda dengan gereja yang lain. Kita saling menghormati, saling mengasihi. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita menguasai diri di dalam segala hal. Maukah Bapak Ibu menguasai diri dalam segala hal? Ya, kita harus Bapak Ibu. Kita bukan orang yang berlari tanpa tujuan, kita juga bukan petinju yang asal memukul, tetapi kita menguasai diri. Dan Rasul Paulus katakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Kuasai tubuh kita dan kuasai pikiran kita, dilatih, dikuasai, supaya kita bisa menjadi selalu yang terdepan, menyenangkan Allah. Bagaimana caranya? Ada dua hal. Pertama, dengan cara doa. Dan kedua, dengan cara mengerjakan apa yang Tuhan suruh perintahkan. Mari kita buka pertama tentang doa. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi bagaimana caranya kita selalu menjadi yang terdepan? Dengan cara berdoa, berdoa, berdoa. Cara yang kedua adalah Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, ada dua hal Bapak Ibu. Bagaimana kita selalu menjadi yang terdepan? Pertama, kita berdoa, dan kemudian kedua, mengerjakan pekerjaan Bapa. Nah, ini yang harus kita minta daripada Tuhan. Tadi kita sudah dijelaskan bahwa kita harus berlari dengan satu tujuan. Harus menguasai tubuh kita, menguasai pikiran kita, supaya kita bisa selalu dekat dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dua caranya, berdoa dan mengerjakan kehendak Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang berdoa, tetapi waktu Tuhan berbicara dalam hatinya, dia tidak mengerjakan. Ya, kasih contoh, misalnya Tuhan bisikkan dalam hatinya untuk memberkati anak yatim, untuk memberkati hamba Tuhan. Dia rajin berdoa, tapi begitu sudah masalah menabur dalam masalah uang, dia tidak mau. Ada orang yang rajin berdoa, tetapi tidak rajin ke gereja. Mereka katakan begini, gereja sama saja, saya nggak berubah. Beda Bapak Ibu. Bagaimana kalau Bapak Ibu ke kantor, tapi kita katakan sama bos, setiap hari Selasa saya nggak mau ke kantor. Saya mau kerja dari rumah. Apakah itu benar? Tidak benar. Kalau bos kita tidak izinkan kita work from home, kita harus datang ke kantor. Sama juga, hari Minggu ibadah. Kita lagi malas, kita nggak mau datang ke gereja karena alasan-alasan tertentu. Tidak benar Bapak Ibu.
Dua hal, berdoa dan mengerjakan pekerjaan Bapa. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, kerjakanlah itu. Saya percaya kita akan menjadi selalu orang yang terdepan, respon dengan Tuhan, ya. Respon dan responsibility kita kepada Tuhan. Bukan hanya mau mendengar, tapi tidak ada responsibility-nya. Kita respon dengan berdoa dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Seperti Yesus katakan, makananku ialah mengerjakan pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk kami selalu menjaga posisi kami tetap ada yang menjadi posisi terdepan. Kami tidak mau Tuhan, kalau ada di antara kami yang dulu terdepan sekarang menjadi terbelakang. Kami tidak mau kalah Tuhan dengan orang-orang yang baru bertobat. Orang-orang dari agama seberang yang sekarang bertobat, yang begitu berapi-api melayani Tuhan. Hanya fokus pada Tuhan. Sementara kami sudah mulai fokus dengan hal-hal yang lain. Kami mohon ampun. Ampuni kami Bapa. Kami mengangkat tangan kami, ampuni kami Bapa. Dan kami mau kembali berapi-api semangat cinta Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Untuk setiap berkat-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Berkati kami juga yang mendengar ini Tuhan. Dan kami berdoa kepada setiap kami, diberikan kemampuan untuk melaksanakan kehendak Bapa, mengerjakan pekerjaan Bapa. Disitulah kami akan merasa semakin haus dan haus. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu. Inilah doa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang akan menjemput kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami berterima kasih untuk setiap taburan Bapak Ibu yang kami terima, persembahan baik itu perpuluhan yang Bapak Ibu berikan. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Support terus pelayanan ini. Kami percaya Tuhan akan pakai kita terus bersama-sama untuk membawa berita Injil, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita tetap menjadi orang yang terdepan. Jangan letih, loyo, lusuh, terbelakang, tertinggal, ya. Sampai kita berjumpa minggu depan. Haleluya. Shalom. Thank you for joining our Sunday service. God bless you to have a good week. See you next week.